Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersukacita dalam penderitaan. Memang betul yang sudah dikatakan bahwa tidak mudah, tidak masuk akal kalau kita bisa bersukacita dalam penderitaan. Mungkin orang dunia akan merasa aneh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita, yang mendidik kita pentingnya untuk bersukacita dalam penderitaan. Sedang susah-susah pun kita bisa bersukacita. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau lagi diberkati aman-aman, lebih lagi kita bersukacita. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini ada suatu anjuran dari Tuhan agar kita bersukacita. Maka katanya, bersukacitalah meskipun sedang menderita, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan kenapa kita harus bersukacita. Yang pertama ya memang Tuhan yang suruh. Amin. Tuhan yang perintahkan kita harus bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya dalam keadaan baik atau buruk tetap kita bersukacita. Dan yang kedua mengapa kita bersukacita, kan ini paling penting. Yaitu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan, Tuhan Yesus sayang saya. Amin. Tuhan Yesus sayang kita. Kita lagi berhasil atau lagi gagal, Tuhan tetap sayang. Kita lagi sehat atau kita lagi sakit, Tuhan tetap sayang. Kita lagi bergembira atau lagi berduka, Tuhan tetap sayang. Itu alasan yang sangat kuat sehingga kita dalam keadaan apapun juga, ayo bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersukacita. Ini anjuran dari Tuhan, kita harus bersukacita. Kalau kita sekarang biasa bersukacita dalam Tuhan, nanti di surga kita nggak kaget ketika bersukacita. Amin. Ini kan dikatakan bahwa supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Termasuk Yesus Kristus pada kali kedua datang ke dunia ini. Kita sudah biasa menikmati sukacita. Kita akan lebih biasa lagi ketika Tuhan Yesus Kristus datang kita menikmati sukacita itu. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku, ada 4 jenis model orang bersukacita. Paling tidak 4. Yang pertama, dia bersukacita di tengah-tengah perbuatan dosanya. Bisa nggak? Itu bisa kejadian. Ada orang dia itu sukacita, senang, bikin dosa. Dengan dia mabuk, dia bersukacita. Dengan dia menggunakan narkoba, dia senang, happy. Dengan dugem dia happy, dia senang, dia bahagia. Dengan hal-hal bikin dosa, dengan hal-hal seks bebas sekalipun, dia happy, dia senang, dia bahagia. Kalau ditegur, bro jangan kayak gitu. Emang kenapa? Ini kan hidup gue yang ngatur. Ngapain kalian campur-campur? Dia happy untuk bikin dosa. Yang seperti ini tinggal tunggu kualatnya aja, betul kan? Tuhan murka setiap anak-anak yang melakukan dosa. Itu pasti Tuhan akan hukum. Itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua adalah orang yang bersukacita di atas penderitaan orang lain. Bisa terjadi nggak? Bisa. Orang lagi susah, kita ngambil untung sebanyak-banyaknya. Kita nggak peduli, pokoknya kita dapat keuntungan. Kita dapat sebanyak-banyaknya sampai gara-gara kita terlalu mementingkan diri sendiri. Nggak mikirin orang lain, sampai mungkin rumah tangga orang bisa rusak. Bisa terganggu, gara-gara kita pokoknya ngambil keuntungan. Apa yang kita mau kita ambil. Orang udah terdesak, kita tambah desak lagi. Itu namanya bersukacita di atas penderitaan orang lain. Itu banyak, ya misalnya bisnis online, bisnis networking dan sebagainya. Yuk kasih sekian, nanti yuk kamu dapat barang yang seharga ratusan juta. Padahal kita nyetornya 10 juta. Loh barangnya kan 100 juta, dapat dari mana nanti? Nanti kalau kamu punya anggota 100 orang, kali aja 100 kali 10 juta, 100 juta. Nah duit mereka inilah yang akan saya beli barang 100 juta buat kamu. Happy nggak? Wah untung gede gue nih, lumayan nih. Akhirnya apa? Ngikut. Padahal kita lagi senang, lagi happy, mau untung di atas penderitaan orang lain. Itu nggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan justru mengajarkan yang lain. Bersukacita dengan hal yang benar.
Dan yang ketiga adalah bersuka cita kalau ada faktor-faktor yang terjadi, yang positif. Misalkan anak ulang tahun, kita bersuka cita nggak? Bersuka cita. Kita lulus sekolah, kita bersuka cita gitu. Dapat rumah baru ya bersuka cita, dapat mobil baru ya bersuka cita. Wajar-wajar aja itu. Ada yang ekstrim juga, kamu jangan dipengaruhi oleh faktor luar untuk bersuka cita. Enggak juga. Alkitab bilang bersyukur dalam segala hal, bersuka cita senantiasa. Jadi kalau andai kata kita dapat rumah baru, kita bersuka cita enggak? Amin. Masa sih enggak bersuka cita? Dapat rumah baru, terus bebas banjir. Oh haleluya. Kelapa Gading merdeka dari banjir. Kita bersuka cita bukan? Ya wajar aja. Dapat mobil baru. Yes, kemarin mobil kena banjir. Aduh gak bisa dipakai. Sekarang Tuhan kasih mobil yang lebih bagus lagi. Bersuka cita gak? Ya sah-sah saja kita bersuka cita. Amin. Kalau dapat ya bersuka cita. Kalau nggak dapat jangan muka muram juga. Biasa aja. Karena bersuka cita dalam segala hal. Ada orang kalau dapat handphone baru, ya kan, yang seri tertinggi, senangnya, yes, senang banget, ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus jealous? Mentang-mentang dapat handphone baru, mobil baru, senangnya minta ampun. Ya, itu namanya jealous. Saudaraku tahu nggak? Ada prinsip begini, ya, orang yang lebih sombong adalah orang-orang yang paling gampang untuk tersinggung terhadap kesombongan orang lain. Amin. Sekali lagi, orang yang paling sombong justru dia gampang banget untuk tersinggung terhadap kesombongan orang lain. Jadi kita harus cek juga kalau orang diberkati, kenapa kita yang tersinggung? Kita bilang dia sombong, jangan-jangan kita lebih sombong karena teman-teman yang lain happy-happy, sukacita, kitanya kok yang di kampung saya bilang mamutung. Kitanya yang agak aneh-aneh gitu ya. Itu kan aneh. Sebenarnya mungkin jangan-jangan kita yang lebih sombong, tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini tidak ada. Hanya faktor luar seperti ini, bersukacita seperti ini itu juga cepat selesainya. Contoh. Kalau anak ulang tahun, hari ini dia ulang tahun, happy nggak happy bersukacita. Tapi hari itu, apakah minggu depan dia ulang tahun lagi? Apakah ada acara lagi? Enggak, sampai di situ aja. Seperti kalau orang punya handphone baru, dia dapat handphone baru, dia pakai, wah happy, pasti senang, bersukacita. Tapi setelah pakai 3 bulan tanya, gimana? Biasa aja. Karena sudah selesai sukacitanya. Kalau orang punya sepatu baru, wah senang banget. Ya pakai sepatu keren, wah mantap, puji Tuhan, gak apa-apa, mengucap syukur aja. Berkat dari Tuhan, yang penting jangan nyolong. Tapi setelah pakai 3 bulan, gimana? Biasa aja. Punya mobil yang baru, wah senang makainya. Ya wajar lah dia mau posting di FB, ya biarin saja lah gitu ya. Di sosial media, ya kita ikut turut puji Tuhan. Kita mengucap syukur, tapi setelah pakai mobil baru berapa lama? Ditanyain gimana? Oh ternyata biasa aja. Sudah hilang, sudah selesai euforia itu. Dan begitulah sukacita yang ada. Tetapi ada sukacita yang paling penting, yaitu sukacita yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Muncul dari hati kita yang paling dalam, yang tidak akan pernah terganggu dalam apapun juga. Itu adalah sukacitanya Tuhan, ada di hati kita, karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Yesus di hati kita, ada Roh Kudus di hati kita, dan Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah yang luar biasa, yang kita sebut sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan lain-lain sebagainya. Yang setuju katakan amin. Itu sukacita yang dari dalam diri kita. Itu adalah buah roh yang ada di hati kita. Itu tidak akan terganggu dengan situasi baik atau situasi buruk, enggak. Situasi baik tetap bersukacita, situasi yang buruk pun tetap bersukacita. Yang setuju katakan amin. Karena ada di hati kita. Ada COVID-19, kita tetap bersukacita, amin. Amin. Ya nggak ada begitu juga kita tetap bersukacita, amin. Tapi jangan kayak orang nggak waras gitu. Bagaimana kalau orang nggak waras? Begini, wow, ada wabah COVID-19. Yes, haleluya, saya bersukacita ada virus seperti ini. Wah, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan seperti itu. Kalau teman kita tiba-tiba yang ada misalkan di luar negeri kamu, aduh, kita ini lagi repot, nanti terpapar virus, kalau nggak cepat bertindak, kita aku bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, setelah itu engkau akan menghubungi dia, langsung di blocking semua nomor kita.
Ya 10 tahun kemudian dia nggak mau ketemu kita. Bukan seperti itu. Kita tidak bersuka cita buat kejadian-kejadian buruk yang terjadi. Amin. Bukan. Bukan kejadian-kejadian buruk yang terjadi. Tetapi di tengah kejadian buruk seperti itu, kita tahu Tuhan masih hadir menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan bilang, waduh ada COVID-19. Yes, aku bersuka cita. Berarti saya nggak perlu kuliah. Ya, karena nggak bisa lagi ke kampus. Bukan begitu. Itu salah respon. Itu namanya error, ya. Error. Saudaraku, kalau di kampung ada orang sakit, ada kedukaan, telepon, langsung kita teriak, yes, aku bersuka cita. Kenapa? Karena mertuaku meninggal. Haleluya, haleluya. Saudara, engkau pulang 3 kali ke Manado atau ke kampung ke Medan, tidak akan disambut di situ. Betul kan? Kenapa? Saya pakai ayat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. 2 kali lagi. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tapi bukan begitu maksudnya. Jadi kita juga jangan jadi sukacita error. Bilang, nggak ada sukacita error. Nggak boleh. Coba lihat TikTok ya, TikTok. Ya kita lihat kan, gaya begini nih yang seru. Kita bisa tiru nggak? Bisa tiru. Gaya jalan begini nih yang seru. Bisa nggak kita tiru? Kita bisa tiru. Tetapi hati kita apa? Hati kita nggak ada sukacita. Itu namanya cuma tiru gayanya doang. Kalau kita hanya niru gayanya sukacita, ekspresinya sukacita, tetapi sukacita di hati kita ini bukan dari dalam hati kita, maka itu sukacita yang palsu. Tiba-tiba kita akan susah sendirian. Yang benar adalah sukacita yang ada karena Roh Kudus di hati kita ini, kita harus buat keputusan. Ambil keputusan. Diriku, hidupku, pergumulan yang sulit seperti ini, saya memutuskan sukacita di hatiku dari Roh Kudus menguasai hati, perasaan, dan pikiranku atau tidak. Kalau kita putuskan, biarlah Roh Kudus yang pimpin aku, biarlah sukacita dari Roh Kudus ini mempengaruhi perasaan dan hatiku yang lagi sedih, pikiranku, maka percayalah sukacita itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang setuju katakan amin. Jadi sukacita adalah sebuah keputusan. Katakan, sukacita adalah keputusan. Sukacita itu adalah keputusan. Meskipun kita tahu COVID-19 singkatan dari Corona Virus Disease 19 itu 2019. Itu adalah nama dari novel Corona. Dikasih nama sama WHO. Kan gak enak kan kalau dibilang, apa tuh virus apa? Virus Wuhan, virus Wuhan, kan gak enak. Coba dibilang, itu virus apa? Virus Manado, virus Manado. Ketemu saya orang Manado, Pak Pendeta orang mana? Orang Manado. Wah, Pak virus Manado tahu nggak? Kan dibawa-bawa terus. Ya, oleh sebab itu tanggal kelahirannya virus ini dikasih nama, namanya COVID-19. Seperti itu. Ada macam-macam orang ya yang meresponi hal seperti ini. Contoh, gara-gara COVID-19 ini ibadah ditunda. Tunggu sampai virusnya nggak ada. Waduh, jangan dong ya. Ibadah itu harus jalan terus, amin. Tetap berbakti, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Ada lagi yang ekstrim, dia bilang begini, kalau Tuhan tidak mengizinkan virus itu datang kepada kita, pasti kita tidak akan mengalami virus itu. Jadi apa? Ayo, kita kumpul-kumpul dan sebagainya. Ini juga nggak berhikmat. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita berdoa dan berjaga-jaga, pakai hikmat juga, berdoa dan berjaga-jaga, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada lebih parah. Mereka berkata, ini wabah dunia. Sudah lebih dari 50 negara mengalami hal ini terpapar. Ada 80.000 orang yang mulai terpapar virus corona seperti ini. Ribuan orang sudah meninggal. Artinya bahwa ini adalah murka Tuhan sedang menghukum orang-orang berdosa. Wih, jangan cepat-cepat begitu juga, gitu kan. Coba anak kamu yang ngalami. Coba tante kamu yang ngalami. Emang enak dibilang begitu? Kan gak boleh. Kita ingat gak? Tahun 2004 terjadi bencana besar, yaitu tsunami di Samudra Hindia. Jadi Asia Selatan, Asia Tenggara kena. 200.000 orang meninggal pada hari itu. Itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, betul?
Hari apa itu? Hari Minggu setelah Natal. Hari Minggu. Pagi-pagi orang lagi pada ke gereja, lagi mau cari Tuhan, lagi mau memuji Tuhan, tiba-tiba datang tsunami, Zeus, menghapus mereka dari muka bumi, hilang semuanya. 200.000 orang lenyap semuanya, meninggal. Lalu apakah kita mau bilang itu murka Tuhan? Orang lagi mau cari Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi kalau ada virus seperti ini. Yang benar adalah kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau kejadian-kejadian seperti ini tidak kita mengerti, tapi tetap saja kita percaya di balik peristiwa-peristiwa ini Tuhan tetap baik. Ada rencana Tuhan yang mungkin besok-besok kita akan pahami. Yang setuju katakan amin. Tetapi banyak orang yang goncang imannya karena COVID-19. Goncang. Dulunya beriman, sekarang menjadi orang yang cemas, khawatir. Ketemu orang ketakutan, udah berlebihan, akhirnya depresi. Ini bahaya. Ya, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus punya iman, punya semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan juga cemas berlebihan, ketakutan berlebihan. Kita berdoa amin, kita berjaga-jaga amin. Tetapi jangan membuat imanmu jadi kecil.